Halo Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review materi pada mata kuliah Psikologi Pariwisata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niluh Dia Darmayanti dari Prodi Psikologi semester 3 dengan NIM 5121019. Di sini saya akan membahas apa itu psikologi pariwisata. Tetapi sebelum membahas apa itu psikologi pariwisata, saya akan menjelaskan definisi atau pengertian pariwisata. Pengertian pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling, baik secara terencana maupun tidak terencana, yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa kegiatan wisata merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan jamak dari kegiatan wisata itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu psikologi pariwisata. Psikologi pariwisata ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai individu atau bagian dari masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan kepada wisatawan. Selanjutnya, saya akan membahas kaitan psikologi dengan pariwisata. Kaitan yang pertama yaitu dalam psikologi. Menurut para ahli psikologi, psikologi umumnya memberi perhatian pada perilaku dari pengalaman seseorang dan berusaha menggambarkannya, dan kalau mungkin menjelaskan setiap pola yang diamati dalam perilaku dan pengalaman tersebut. Kaitan yang kedua yaitu pariwisata. Pariwisata dapat kita lihat dari pengalaman pariwisata yang dianggap unik atau istimewa, lebih dari sekedar suatu pengalaman yang diperoleh dari perilaku yang mengadakan perjalanan atau pariwisata, di mana upayanya mencari puncak pengalaman wisatawan ini dilukiskan sebagai sebuah pencarian, keaslian, pusat, makna, dan nilai. Berikutnya, saya akan memberitahu manfaat yang saya peroleh selama mempelajari psikologi pariwisata. Di sini, saya akan membahas salah satu materi psikologi pariwisata yang menurut saya penting. Karena sebelum berwisata, kita harus mengenali kepribadian dan wisatawan. Yang pertama, saya akan membahas kepribadian dan perilaku pariwisata. Kepribadian dan perilaku pariwisata ini memiliki kerangka pengambilan keputusan. Gilbert menyarankan sebuah model untuk memahami pengambilan keputusan konsumen dalam pariwisata. Model ini menunjukkan bahwa ada dua tingkat faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pada konsumen. Pengaruh tingkat pertama dekat dengan orang tersebut dan termasuk pengaruh psikologis. Pengaruh tingkat kedua termasuk yang telah dikembangkan selama proses sosialisasi. Selain kepribadian dan perilaku pariwisata, ada motivasi dan wisatawan. Menurut Horner dan Swarbrick, faktor-faktor yang dapat memotivasi setiap wisatawan berbeda-beda. Yang pertama, kepribadian. Apakah kepribadian tersebut suka berteman atau penyendiri, suka berpetualang, percaya diri, atau pemalu? Yang kedua adalah gaya hidup, yang dimana ia menyediakan konteks untuk keputusan mereka. Yang ketiga ialah pengalaman masa lalu, baik positif maupun negatif. Yang keempat, kehidupan masa lalu, yang akan berakibat langsung pada kehidupan mereka hingga saat ini. Yang kelima, persepsi, yang berhubungan dengan kekayaan atau kemampuan mereka. Yang keenam, bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Dan di sini ada penentuan perilaku wisatawan. Penentuan perilaku wisatawan ini memiliki dua penentu, yaitu penentuan interval dan eksterval. Penentuan interval lebih mengarah pada apa yang dialami atau keadaan, pengalaman, sikap, dan persepsi oleh individu. Sedangkan penentuan eksterval bisa saja dari teman sebagai penentu, aktivitas marketing, pengaruh media, ekonomi,
sosial, global, dan teknologi. Dari sini kita bisa lihat sejauh mana perilaku wisatawan ditentukan oleh penentuan pribadi mereka sendiri atau penentuan eksternal yang bervariasi sesuai dengan kepribadian dan gaya hidup mereka sendiri. Yang dimana orang ekstrovert mungkin lebih cenderung memperhitungkan faktor-faktor penentu eksternal seperti pandangan banyak teman dan kerabat mereka. Sedangkan orang introvert mungkin lebih mengandalkan pengalaman mereka sendiri. Terakhir, manfaat psikologi pariwisata menurut saya sendiri. Manfaat yang saya peroleh mempelajari psikologi pariwisata ialah saya dapat mempelajari kepribadian dan wisatawan, penerapan kepribadian dan perilaku wisatawan, motivasinya seperti apa, dan bagaimana cara menentukan tujuan wisata. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih.